Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo healthy people, kembali lagi di podcast Ruang Hebat. Seru bincang sehat dan bermanfaat di episode ke-26. Nyamuk lawan nyamuk. Ini fakta Walbachia. Saya Chandra, host yang akan menemani healthy people dimanapun berada. Hari ini kita akan membahas program yang akan berjalan di wilayah Cengkareng, yaitu program Walbachia, sebagai salah satu upaya pencegahan demam berdarah atau DBD. Mungkin sebagian warga sudah mendengar istilah ini, tapi masih bertanya-tanya nih, sebenarnya apa sih Walbachia? Aman atau tidak? Kenapa program ini dilakukan? Nah, untuk lebih lengkap, sudah hadir bersama kita narasumber yang kompeten di bidangnya. Selamat datang Mas Ansori. Ya, selamat datang. Bisa dari siapa dulu Mas untuk penonton setia kita nih Mas? Iya. Salam Mas Chandra, ketemu lagi. Halo healthy people semuanya, salam kenal. Gimana kabarnya nih hari ini Mas? Alhamdulillah Pak ya, baik ya Pak ya. Walaupun di luar cuacanya panas, tapi bisa datang ke sini untuk sharing-sharing. Alhamdulillah, kami di sini dengan senang hati dengan menerima Mas Ansori nih sebagai narasumber pada episode kali ini. Boleh perkenalkan diri dulu nih Mas Ansori untuk ke healthy people kita nih Mas. Oke, terima kasih Mas Chandra. Halo healthy people. Perkenalkan, nama saya Ansori Fata. Saya dalam program ini selaku field manager yang nantinya akan melakukan implementasi di Kecamatan Cengkareng yang telah tadi disebutkan oleh Mas Chandra. Jadi nanti kalau misalnya saya tiba-tiba datang ke rumah Bapak atau Ibu, salam kenal lagi gitu. Oke, terima kasih Mas Ansori. Keren sekali ini narasumber kita pada hari ini healthy people. Kita mulai dari dasar dulu nih Mas nih, terkait metode Walbachia. Ini berasal dari mana sebenarnya Mas untuk metode Walbachia ini? Ya, jadi metode Walbachia ini adalah sebenarnya metode ilmiah Pak untuk menanggulangi demam berdarah, di mana metode ini sudah lama dilakukan penelitian oleh ilmuwan yang metode ini itu disebarkan di seluruh dunia gitu Pak. Jadi untuk metode ini bukan bukan metode kaleng-kaleng lah kalau kita bilang kayak gitu Pak. Oke, berarti healthy people untuk metode Walbachia ini sudah lama ya Mas ya untuk penelitian ilmiahnya Mas ya. Tentu saja ini hasilnya sudah bertahun-tahun lama ya. Iya. Berarti sudah terbukti secara ilmiah nih Mas? Sudah terbukti Pak, sudah terbukti secara ilmiah. Kalau untuk di Indonesia kita juga ada risk assessment ya, yang nanti mungkin bisa healthy people baca, bisa di-download juga di media massa juga ada. Terus nggak hanya di Indonesia Pak, untuk metode ini itu tersebar luas juga di beberapa negara seperti di Brazil, di Vietnam, di Singapura dan di tempat-tempat yang lainnya yang dimana memang notabene itu ada negara-negara tropis yang mempunyai kasus demam berdarah yang tinggi atau ya minimal kita bisa bilang kasus demam berdarah itu menjadi endemik di sebuah wilayah. Berarti memang sudah tersebar luas sekali nih Mas ya untuk metode Walbachia ini. Benar sekali Pak. Untuk pengendalian DBD nih Mas, contohnya di Jogja yang tadi Mas sebutkan juga, kita sudah tahu metode Walbachia ini. Mungkin masih banyak nih healthy people di rumah yang masih belum banyak tahu nih Mas. Sebenarnya tuh Walbachia itu sebenarnya nama apa nih Mas? Nah, jadi untuk Walbachia itu sendiri Mas Chandra, Walbachia ini adalah sebenarnya nama bakteri. Bakterinya itu bakteri Walbachia, di mana bakteri ini tuh pada umumnya ditemukan di serangga. Kalau misalnya kita lihat di sekitar kita itu ada di kumbang, di kupu-kupu, ada di lalat. Itu bakteri yang hidup secara alamiah. Namun uniknya dalam dunia serangga hanya di Aedes aegypti, faktor yang menyebabkan demam berdarah, yang bakteri Walbachia itu tidak ada. Akhirnya bakteri Walbachia ini kita masukkan ke dalam telur Aedes aegypti dari nyamuk, dari alam ke alam Pak. Nah, dari lalat ke nyamuk, lalatnya itu kita sebut Drosophila melanogaster, atau kalau bahasa awamnya itu lalat buah. Kalau misalnya kita di food court nih Pak, kita ngebuka buah atau ngebelah buah pepaya, terus tiba-tiba kita ngelihat ada lalat berteman kecil-kecil. Nah, Drosophila melanogaster itu yang kita sebut atau kita bilang lalat buah. Kita ambil bakteri Walbachia-nya menggunakan jarum suntik yang sangat kecil, terus habis itu kita masukkan ke dalam telur nyamuk. Nanti bakteri Walbachia itu akan sustainable, artinya dia bisa bertahan dalam telur itu. Untuk melakukan uji ini sebenarnya sudah beribu-ribu kali Pak melakukan injeksi tersebut, akhirnya berhasil. Untuk sekarang kita tidak fokus melakukan injeksi atau penyuntikan, tetapi lebih ke arah pengembangbiakan telur-telurnya untuk disebar ke masyarakat. Jadi bakteri Walbachia itu adalah bakteri alami yang dimasukkan ke dalam tubuh nyamuk, sehingga bakteri Walbachia itu dalam tubuh nyamuk itu nanti akan bertarung dengan virus dengue atau virus yang menyebabkan demam berdarah. Di awal kan
tadi bagus nih podcastnya, judulnya nyamuk lawan nyamuk. Ya, bukan berarti nyamuk berantem sama nyamuk Pak nanti, tidak. Tetapi bakteri Wolbachia ini nanti dia akan bertarung dengan virus dengue di dalam tubuh nyamuk, di mana tidak sedemikian rupa virus dengan bakteri itu berantem karena ini entitas yang berbeda. Gitu. Jadi cara mereka untuk bisa mengalahkan lawannya lah kita bilang itu dengan cara si bakteri Wolbachia ini memakan seluruh sumber makanan yang ada dalam tubuh nyamuk sehingga virus dengue ini nggak kebagian makanannya Pak. Akhirnya karena virus dengue ini dia tidak bisa mendapat makanannya, dia menjadi lemah. Akhirnya dia tidak bisa mengembangbiakan virus dengue dalam tubuh nyamuk atau tidak bisa bereplikasi sehingga virus itu akhirnya lama-lama lemah. Dan dari itu pula bakteri Wolbachia ini dapat memblok, kalau bahasa ilmiahnya memblok, atau tidak dapat menyebarkan lagi virus dengue dari satu orang ke orang yang lain. Karena kan virus dengue pada dasarnya kan Pak ya disebarkan melalui nyamuk, namun nyamuk itu sebagai vektor. Namun si nyamuknya ini dapat virusnya dari manusia untuk dipindahkan ke manusia yang lain. Gitu. Jadi bakteri Wolbachia ini intinya adalah, rangkumannya adalah bakteri Wolbachia kalau sudah ada di dalam tubuh nyamuk itu dia dapat menghentikan kemampuan si nyamuk tersebut untuk mengurangi peredaran dari demam berdarah itu. Jadi paradigmanya diubah. Kalau dulu kan kita mematikan nyamuk, sekarang intinya nyamuknya ada, tapi jangan sampai ada kena demam berdarah. Jadi intinya healthy people di sini untuk nyamuk DBD itu yang bahayanya virusnya Mas ya. Benar. Makanya dengan bakteri Wolbachia ini bisa untuk ibaratnya menghentikan ya Mas ya, menghentikan laju virus dengue-nya ya. Iya benar. Tetap dengan jenis nyamuk yang sama berarti ya. Iya dengan yang sama. Berarti mudah-mudahan dengan adanya Wolbachia ini berarti dia bisa menghentikan virus dengue. Iya. Oke. Nah ini kan untuk nyamuknya berarti tetap ada Mas ya. Iya benar. Tapi lebih sulit untuk menularkan ya. Iya. Nah, nantinya nih kan banyak nih Mas nyamuk nih di rumah nih warga nih nantinya nih kalau misalnya diterapkan. Apa enggak nanti keganggu Mas warganya Mas? Nah, atau nanti mungkin kan nanti ada pro kontra atau seperti apa? Gimana nanti teknisnya Mas? Ya, gini. Pertanyaan bagus Mas. Karena kan program ini kan kalau di masyarakat terkesan baru Pak ya. Dan juga inovasinya juga unik karena kan kalau bahasa logika langsungnya itu kita nyebarin nyamuk, mengembangbiakan nyamuk lah di masyarakat. Jadi kalau misalnya nanti kita mengembangbiakan nyamuk itu, apakah akan terjadi penambahan nyamuk? Iya. Tetapi penambahan nyamuknya ini batas maksimal itu 10% Pak. 10% dari populasi yang ada di situ. Jadi setelah kita pasang ember, nanti kan kita menggunakan ember sebagai media untuk penyebaran nyamuk Aedes aegypti berwolbachia Pak. Nah nanti setelah kita pasang di rumah-rumah warga, itu nanti akan saya jelaskan teknisnya belakangnya. Nanti nyamuk itu akan terbang. Nyamuk itu akan terbang dan akan pindah dari satu rumah ke rumah yang lain. Itu jaraknya 100 meter persegi gitu. Jadi kalau misalnya nanti di masyarakat saat implementasi ini ada concern, nanti bisa melapor ke teman-teman koordinator lapangan atau yang berompi biru. Healthy people, nanti biar kami cek nih sebenarnya di rumah bapak ibu ini banyak nyamuknya, apakah karena kami lepaskan Wolbachia atau memang jenis nyamuk lain, karena kita harus bisa mengidentifikasi Pak. Kalau misalnya kita tanya kepada masyarakat ternyata jawabannya adalah ya nyamuk banyak tapi malam hari, nah itu jenis nyamuknya sudah berbeda tuh Pak dengan yang kita lepas, karena yang malam hari itu dominan nyamuknya itu adalah nyamuk kulex atau nyamuk malam. Kalau masyarakat bilang nyamuk kebon atau nyamuk got lah. Tapi kalau misalnya memang nyamuknya itu aktif atau sering mengganggu di pagi hari, nah itu benar jenisnya sama Aedes aegypti. Namun kami harus cek dulu ke rumahnya, apakah memang benar-benar di situ karena ember atau intruder. Intruder itu lebih karena ada penampungan air yang menggenang sehingga banyak jentik nyamuk Aedes aegypti. Jadi perlu kita konfirmasi. Jadi nggak serta-merta kalau banyak nyamuk langsung menolak, tidak. Jadi ada proses konfirmasi di situnya Pak. Jadi untuk program ini selama nanti ada masalah terkait itu bisa dilaporkan langsung ke teman-teman koordinator lapangan. Oke, berarti healthy people untuk warga aman ya, aman untuk nyamuknya. Iya. Tadi Mas Ansori kan menyebutkan ini sudah berhasil di Yogyakarta ya. Iya. Seberapa keberhasilannya kan untuk metode Wolbachia ini yang dijalankan di kota Yogyakarta nih Mas nih. Nah, healthy people semua tahu atau warga-warga kita yang nanti di wilayah Cengkareng
tahu seberapa besar untuk metode Wolbachia ini berhasil? Ya Pak, jadi untuk di kota Yogyakarta itu kan memang prosesnya lama ya Pak ya. Dan juga alhamdulillah sudah selesai implementasinya dan kita juga bisa berhasil mendapatkan angka sebenarnya berapa efektifkah untuk program ini menurunkan demam berdarah. Nah, kalau untuk di pengalaman kita di Yogyakarta Pak, implementasi program ini berhasil menurunkan angka kasus demam berdarah sampai 77%. Sampai 70 Sampai 70% ya, Iya, bener Pak. Jadi ini menjadi seperti angin segar gitu untuk wilayah-wilayah yang memang menjadi endemik untuk kasus demam berdarah. Dan juga uniknya dalam program ini kita juga berhasil menurunkan angka kasus rawat inap atau orang yang kena rumah sakit orang yang kena DBD dibawa ke rumah sakit itu sampai 86%. Jadi kalau misalnya biasanya kan kalau di suatu wilayah yang terkena endemik demam berdarah itu biasanya kalau sudah masuk musim penghujan itu biasanya di rumah sakit itu banyak sekali penyakit demam berdarah pasien-pasiennya. Nah, namun di kota Jogja semenjak sudah turun menjadi 86%, rumah sakit di sana ya memang masih ada kasus demam berdarah karena kan kasus demam berdarah ini mobilisasinya tinggi Pak ya. Kita juga nggak bisa menjustifikasi apakah dia kena demam berdarah di situ atau tidak. Namun setelah program ini masuk, rumah sakit ini tetap menerima warga atau pasien yang kena demam berdarah, namun angkanya tidak signifikan sebelum program ini diimplementasi. Berarti sangat signifikan sekali untuk penurunan kasusnya. Sangat Pak, sangat. Berarti sudah dibilang berhasil atau tidak Mas untuk efektivitas penurunan angka dari metode Wolbachia di Yogyakarta? Kalau untuk keberhasilannya sih tergantung dari masing-masing kota Pak ya. Tapi kalau khusus untuk di Yogyakarta kita katakan berhasil menurunkan kasus demam berdarah dengan angka 77%. Tapi kalau misalnya nanti ditanya angka 77% itu bisa kita jadi patokan nggak untuk Jakarta? Tidak. Karena kan ini Jakarta dengan Jogja ini kan kita mempunyai demografi yang berbeda, kultur yang berbeda, terus dari tingkat masyarakatnya juga berbeda. Ya harapannya dengan nanti diimplementasikan kita bisa dapat angka yang ya minimal sama atau harapannya bisa lebih dari yang di kota Jogja. Oke, semoga berhasil untuk di wilayah Jakarta juga seperti yang di Jogja Mas ya. Iya. Terus kebanyakan warga nih Mas masih belum percaya nih metode pengendalian DBD. Iya Pak. Manual fogging nih, bisa jelaskan nggak dibanding cara lain seperti fogging apa sih kelebihan metode Wolbachia ini? Wolbachia ini Pak sebenarnya gini, kalau saya ungkapkan dalam beberapa kalimat, Wolbachia ini adalah program sekali pasang untuk seumur hidup. Sekali pasang untuk seumur hidup ya. Sekali pasang untuk seumur hidup. Jadi kalau udah kita implementasi nggak bisa lagi tuh kita pasang karena kan pertama keterbatasan produksi telur dan juga banyak kota-kota lain yang masih menunggu ingin ikut dalam program ini. Namun kalau misalnya kita klasifikasikan dari jangka panjangnya, menekan penularannya, terus dari ramah lingkungan, mungkin saya mulai dari bekerja untuk jangka panjang. Nah, kalau misalnya untuk bekerja jangka panjang, nanti setelah ember itu kita pasang di masyarakat, itu kan si nyamuknya ini dia butuh beradaptasi dengan lingkungannya supaya dia bisa menguasai populasi Pak. Nah harapannya saat dia sudah menguasai populasi, dia itu bisa mengendalikan kasus demam berdarah gitu. Jadi kalau misalnya populasinya sudah lebih dominan daripada nyamuk Aedes aegypti liar, kita bilang seperti itu, pasti angka kasus demam berdarah itu akan landai. Tapi kalau misalnya kita lihat dari menekan penularan, yang tadi ini nyambung dari jangka panjang. Kalau misalnya nyamuk Aedes aegypti Wolbachia populasinya sudah banyak, artinya kalau ada yang kena DBD hanya dia aja yang kena. Jadi tidak bisa ditularkan ke yang lain karena ya tadi populasinya sudah tinggi daripada nyamuk Aedes aegypti liar gitu. Nah kalau untuk ramah lingkungan sebenarnya program ini gratis Pak. Karena gini kalau di Jakarta kan ya kalau mau nerima program pemerintah kalau nggak kita kasih tahu gratis dulu biasanya susah tuh Pak. Nah pertama kita sampaikan program ini gratis. Pure dari pemerintah untuk prosesnya mulai dari wadahnya, mulai dari telurnya itu dari pemerintah. Nah kalau dilihat dari segi ramah lingkungannya, untuk si nyamuk ini kalau misalnya mati atau ngegigit manusia nih Pak misalnya, apakah bakteri Wolbachia-nya bisa pindah ke manusia sehingga manusia bisa terjadi penyakit karena ada gigit nyamuk Aedes aegypti Wolbachia atau terjadi kematian? Itu saya sampaikan tidak. Karena apa? Karena sebelumnya yang tadi sampaikan bakteri Wolbachia ini adalah bakteri alami yang hanya bisa hidup di serangga. Kalau dia pindah selain dari serangga itu nggak bisa. Dulu pernah kita coba di manusia dan juga di hewan dan dia nggak bisa sustainable dan dia mati karena Wolbachia ini adalah bakteri yang sangat membutuhkan inangnya.
Itu yang ramah lingkungan yang pertama. Terus yang kedua, kenapa dikatakan ramah lingkungan? Karena kalau nyamuk yang sudah mengandung bakteri Wolbachia mati jatuh ke lantai terus dimakan hewan ataupun dimakan kucing dan lain-lain, itu tidak akan menyebabkan penyakit lainnya gitu. Jadi yang tadi saya bilang, saya rangkum, bakteri Wolbachia adalah bakteri alami yang hanya bisa hidup di tubuh serangga dan tidak bisa bukan tidak bisa, maksudnya, dan tidak akan berpengaruh secara signifikan kepada ekosistem atau lingkungannya. Seperti itu, Pak. Berarti sangat aman sekali ya. Aman, Pak. Jadi Aman. saya sebutnya ini nyamuk baik ya berarti Mas ya. Boleh nyamuk baik. Boleh nyamuk baik, jadi biar bahasanya lebih gampang gitu. Berarti walaupun nyamuknya nyamuk jenis Aedes aegypti, cuman dia tidak membawa virus. Iya, Dia membawa bakteri yang baik ya. Sekarang kan program ini sedang berjalan nih Mas di wilayah Cengkareng ya. Iya. Bisa dijelaskan kan nih Mas, progresnya sudah sejauh mana nih di wilayah Cengkareng? Ya, sebelum ke Cengkareng mungkin kita track back ke belakangnya. Program Wolbachia di Indonesia, kami sedang jalan di 5 kota. Setelah di Jogja, diperluas ke 5 kota. Kota pertama itu adalah Semarang, Kupang, Bontang, Bandung, dan Jakarta Barat. Nah, kota Jakarta Barat ini, alhamdulillah di tahun 2024 kita sudah rilis di Kecamatan Kembangan. Itu Sudah mulai di Kecamatan Kembangan. sudah mulai di Kecamatan Kembangan. Alhamdulillah di Kecamatan Kembangan sudah selesai di akhir 2025. Setelah dirasa sudah selesai di Kecamatan Kembangan prosesnya, akhirnya kita memperluas ke Kecamatan Cengkareng. Nah, di Kecamatan Cengkareng ini, kalau misalnya dilihat secara luas wilayah itu memang sangat besar, Pak. Jujur. Karena dilihat dari target grid atau ember yang akan dipasang itu juga lebih banyak dari Kecamatan Kembangan. Jadi prosesnya itu lebih agak challenging lah buat kami gitu. Tapi kalau untuk di Cengkareng ini, alhamdulillah kita sudah melakukan sosialisasi. Sosialisasi ini sudah kita lakukan dari stakeholder, dari tingkat kecamatan, tingkat kelurahan, itu yang lintas stakeholder. Kalau untuk yang secara internal kita juga sudah sosialisasi di di puskesmas kecamatan dan di masing-masing pustu kelurahan. Nah, setelah di tingkat atasnya sudah selesai, kita punya PR di grassroots atau di bagian-bagian yang nantinya akan kita implementasi. Nah, itu kita sudah lakukan sosialisasi di masing-masing RW dan di masing-masing RT karena program ini meminta izin kepada masyarakat pada dasarnya, Pak. Kalau misalnya masyarakat tidak kita beri pemahaman atau tidak kita berikan edukasi dulu, bagaimana mereka ingin memberikan kita izin meletakkan ember ini? Sehingga kita lakukan sosialisasi di setiap RW yang ada di Kecamatan Cengkareng. Kecamatan Cengkareng itu kan ada 6 kelurahan, Pak ya. Ada Cengkareng Barat, Cengkareng Timur, Kedaung Kali Angke, Duri Kosambi, Rawabuaya, dan Kapuk. Itu semua RW sudah kita sosialisasi, Pak. Nggak ada yang terlewat. Nah, setelah sudah disosialisasi, kita lakukan survei penerimaan masyarakat. Kenapa dilakukan survei penerimaan masyarakat? Karena kita pengen tahu nih, masyarakat sebenarnya memandang program ini tuh apa? Gitu. Nah, setelah survei penerimaan masyarakat sudah kita lakukan yang namanya pendataan orang tua asuh. Apa sih orang tua asuh ini? Nah, orang tua asuh ini warga yang akan nantinya dititipi ember selama proses program ini berjalan. Tadi kan Mas Alsari menyebutkan ya kegiatan pendataan kota ya, atau disebutnya orang tua asuh, yang dimana ember tempat Wolbachia yang berkembang akan dibagikan ke orang tua asuh. Bisa dijelaskan nggak nih Mas terkait mekanismenya pendataan atau orang tua asuh ini? Oke, jadi orang tua asuh ini, Healthy People jelaskan, orang tua asuh ini adalah rumah yang dititipkan ember, yang nantinya si pemilik rumah ini punya tugas untuk menjaga ember itu supaya tidak hilang dalam proses perjalanan program. Nah, untuk proses perjalanan program ini kan panjang ya Mas Chandra. Jadi paling cepat 6 bulan kalau misalnya kita mulus di dalam prosesnya. Namun kalau misalnya masih terdapat beberapa PR, itu biasa akan kita perpanjang selama 8 bulan jadinya. Nah, jadi orang tua asuh ini adalah rumah yang dititipi ember, yang nanti si pemilik rumah ini bertugas untuk menjaga ember ini tidak hilang. Karena nanti yang akan melakukan servis itu kita berdayakan dari para ibu-ibu atau bapak-bapak kader Jumantik yang ada di Kecamatan Cengkareng. Seperti itu, Pak. Nah, jadi untuk syarat dan ketentuan OTA ini pertama punya air, Pak. Karena kan kita butuh air ya. Itu yang pertama, punya air. Terus yang kedua, punya pekarangan. Kenapa saya bilang punya pekarangan atau daerah outdoor dari rumahnya? Karena peletakan ember ini, Pak, hanya boleh ditaruh di luar rumah, nggak boleh di dalam rumah. Karena kalau misalnya kita letakkan di dalam rumah, itu sama aja kita memerangkap nyamuk. Karena kan pada dasarnya dalam program ini kita itu pengen meletakkan nyamuk supaya nyamuk ini tuh bisa
keluar dan berkembang biak di alam bebas. Kalau ditaruh di dalam rumah itu nanti akan jadi masalah. Jadi yang penting punya area outdoor rumah atau pekarangan yang bisa kita letakkan ember, boleh digantung, boleh diletakkan di bawah. Yang penting jangan kena sinar matahari langsung, jangan kena air hujan karena nanti kan dalamnya air, nanti bisa kalau bahasa masyarakatnya ngeluber atau airnya itu tumpah karena kena tampiasan air hujan. Terus untuk embernya ini kalau bisa Pak, kalau bisa diumpetin atau diletakkan di tempat yang tidak bisa dilihat dari orang lain. Kenapa? Karena ember ini lucu. Embernya lucu. Embernya itu kecil kayak ember kurma yang nantinya ember ini tuh kalau misalnya diambil, dijual ataupun dipakai untuk sabun cuci piring itu sangat bisa gitu. Nah, jadi kami mohon untuk embernya ini diletakkan di tempat yang tidak bisa dilihat oleh orang gitu supaya tidak diambil karena predator dari ember ini sebenarnya masyarakat-masyarakat yang iseng kayak gitu. Karena kan lumayan dalam satu RT aja kalau misalnya kita bisa ngelepasin ember 20 misalnya, dikumpulin 20-nya Pak. Itu kira-kira kalau dijual ke pengepul itu bisa sekitar 10.000. Lumayan. Mas Ansoni tadi kan menyebutkan ada ember nih Mas ya, ember Wolbachia. Katanya embernya lucu nih Mas. Iya. Boleh dikasih tahu ke penonton langsung untuk ember yang lucunya ini nih. Iya Mas Chandra, iya healthy people. Jadi embernya itu kecil, lucu kayak gini. Healthy people semuanya, embernya itu kecil. Jadi kalau misalnya di pikiran healthy people, kalau misal embernya kayak ember gentong gede, enggak. Kita nggak nyesain juga. Embernya cukup sekecil ini. Kalau misalnya kita lihat dimensinya itu kayak ember kurma atau enggak kayak ember merek ayam Pak, fried chicken ayam gitu sebesar ini. Terus juga nanti ada tutupnya, terus nanti kita masukkan air, terus ada telurnya. Jadi ember ini tuh bisa digantung, bisa taruh di bawah. Makanya kalau ember-ember ini tuh kalau nggak dijaga baik-baik, biasanya dijadiin tempat cuci sabun cuci atau ditaruh spons cuci piring. Terus juga dijadikan kalau bapak-bapak dijadikan tempat naruh paku atau baut. Kalau anak-anak itu dijadikan tempat untuk ngambil ikan, misalnya dapat ikan gapi dimasukin ke sini untuk ditenteng-nenteng gitu Pak Chandra. Jadi ini healthy people yang nanti dimohon selama program berjalan itu bisa dijaga baik-baik. Berarti banyak sekali untuk kegiatan dari Wolbachia tersebut Mas ya yang ada di wilayah di DKI Jakarta. Tadi Masnya sendiri kan bilang nih untuk kegiatan Wolbachia ini programnya sudah berjalan di Jakarta. Iya. Terutama di Kecamatan Kembangan nih Mas ya. Iya, benar Pak. Gimana progresnya Mas untuk di wilayah Kecamatan Kembangan? Nah, kebetulan Bapak tanya di Kecamatan Kembangan. Jadi sebenarnya untuk di Kecamatan Kembangan kita sudah selesai di akhir 2025 kemarin. Nah, jadi untuk Kecamatan Kembangan itu rilisnya bertahap. Ya. Untuk rilis pertama kita di 2024 itu untuk Kelurahan Kembangan Utara dulu. Januari menyusul Muria Utara. Selanjutnya kami susul sisa kelurahannya. Kembangan Selatan, Muria Selatan, Joglo, dan Srengseng. Jadi di Kecamatan Kembangan ada 6 kelurahan juga nih, seperti di Kecamatan Cengkareng. Oh, sama. Iya, sama 6 kelurahan. Ya walaupun sama tapi lebih gedean Cengkareng. Gitu. Nah, jadi untuk di Kecamatan Kembangan, alhamdulillah kita sudah melakukan selesai penentipan ember, bervariasi setiap kelurahannya, ada yang cuma 6 bulan, ada yang sampai 9 bulan. Karena ya tadi dalam prosesnya ini nanti akan kita evaluasi, akan kita lakukan quality assurance juga, seperti itu Pak. Nah, jadi setiap kelurahan mempunyai durasi peletakan ember yang bermacam-macam, sehingga saat melakukan monitoring, apa sih monitoring? Monitoring itu kan kita pengen lihat nih, nyamuk yang sudah kita lepaskan ke alam, sebenarnya itu dia sustain nggak sih? Atau dia berkembang biak nggak sih? Nah, kita cara mendeteksi atau melihat apakah dia sustain atau dia bertahan di alam atau tidak, kita lakukan monitoring dengan cara kita tangkap nyamuknya Pak. Nah, nyamuknya ini kita tangkap pakai jaring. Jadi teman-teman korlap yang rompi biru, LT people, kalau kader Jumantik itu nyari jentik, kalau kami nangkap nyamuk dewasanya, nyamuk terbangnya, healthy people. Jadi biasanya kami kalau untuk nangkap nyamuk di masyarakat, biasanya jam 6:30 pagi kita sudah datang di rumah-rumah warga, udah ngetop. Permisi ibu bapak, izin nangkap nyamuk gitu Mas Chandra. Nah jadi kita masuk. Untuk satu kelurahan biasanya kami targetkan itu 100, minimal 100 nyamuk. Okay. Minimal itu minimal banget Pak. Minimal banget. Nanti sebenarnya kalau untuk normalnya 120, tapi minimalnya 100 karena kan di Jakarta ini kan banyak sekali beberapa tantangan Pak ya. Nah, jadi
dari hasil tangkapan nyamuk perkeluaran ini nanti akan kami bawa ke laboratorium kesehatan lingkungan yang ada di Jakarta, bagian lain di Jakarta Utara. BPKK, Balai Besar Karantina Kesehatan, kita bekerja sama dengan mereka, yang tugas mereka adalah mengidentifikasi yang kita tangkap ini Aedes aegypti atau bukan. Nanti kalau sudah diidentifikasi ke sana, akan dikirimkan kembali sampel yang sudah diambil, dikirim ke BBLKM, Balai Besar Laboratorium Kesehatan di Jakarta Timur dekat Taman Mini. Nanti mereka yang akan bertugas untuk melakukan PCR. Jadi kalau PCR, kalau teman healthy people mikir PCR ini cuma dilakukan manusia, enggak, PCR itu dilakukan juga kepada serangga teman-teman, terutama nyamuk yang akan nanti kita sebar. Nanti nyamuk itu akan di PCR di laboratorium, kita cek dari misalnya dari satu titik kita dapatkan 10 nyamuk, kira-kira ada berapa yang berwolbachia, ada berapa yang tidak. Nah, nanti dari seluruh nyamuk yang kita tangkap akan dihitung presentasinya berapa. Nah, jadi untuk melakukan penangkapan nyamuk itu kita lakukan 6 kali. 4 saat kita letakkan ember, 2 saat setelah kita menarik ember. Jadi ada 6 kali. Nah, jadi kita punya target masing-masing. Namun untuk di Kecamatan Kembangan, alhamdulillah ada yang mencapai target, ada yang tidak. Tetapi kalau dilihat secara kasus, Pak, dilihat secara kasus memang kalau kita bandingkan dari tahun 2025 ke 2026, kita lihat per 3 bulan di awal tahun ini, itu memang hasilnya menurun. Tapi saya nggak bisa menjustifikasi atau mengklaim karena ini gara-gara program Wolbachia, karena saya harus tekankan, program Wolbachia ini adalah program pelengkap, bukan program pengganti yang sebelumnya udah ada. Jadi hanya pelengkap sebagai senjata tambahan untuk kader Jumantik, yang dimana program pelengkap ini dia itu sifatnya komplementer, atau dia itu nggak bisa kita rasakan secara instan. Jadi setelah ember itu kita pasang dan kita lepas biarkan ke alam atau ke masyarakat, kita itu baru bisa mengukur keberhasilannya 1 tahun setelah ember itu ditarik. Nah, karena kita baru selesai di 2025 akhir, makanya untuk angka persentasenya baru akan kita dapatkan kalau nggak di akhir tahun ini, di awal tahun depan. Gitu. Tapi kalau misalnya dilihat secara kasus 3 bulan terakhir, alhamdulillah dari 6 kelurahan tersebut untuk IR-nya, insiden rate terkait demam berdarah itu turun dibandingkan 3 bulan di tahun 2025 kemarin. Berarti untuk perjalanan dari Wolbachia ini cukup lumayan panjang ya Mas Alcer? Panjang Mas Chandra. Pendataan otak, terus juga tadi Mas Alcer menjelaskan juga tadi terkait nantinya orang tua asuh itu menjaga ember sampai dengan nanti dilakukan treatment mungkin ya, nanti diambil sampling untuk berapa populasi nyamuk yang berwolbachia sampai dengan nantinya sampai setahun mungkin nanti Mas ya, nanti kelihatan adakah penurunan kasus. Lalu harapan apa nih Mas kepada masyarakat terkait program Wolbachia nih Mas Alcer? Kalau untuk kepada masyarakat, terutama untuk healthy people yang nonton, nggak terbatas di Cengkareng, nggak terbatas di Jakarta, nggak terbatas di Indonesia, mungkin ada penonton dari luar negeri, kita nggak tahu Pak. Jadi untuk harapan saya sih simple Pak, program ini program bagus, program gratis, program aman, dan program alamiah. Jadi program ini tuh nggak ada rekayasa genetik sama sekali, program ini tuh nggak dibiayai memang, tapi tidak seperti yang disampaikan di media-media mainstream yang menyampaikan kontrak terhadap program ini. Jadi untuk program ini untuk menurunkan kasus demam berdarah, saya sudah dapat persentasenya 77%, bisa menurunkan angka demam berdarah, terus juga berhasil menurunkan 86% orang sakit dibawa ke rumah sakit karena demam berdarah. Ya harapannya masyarakat pertama mau mencari tahu dulu terkait masalah Wolbachia ini. Karena apa? Karena kalau misalnya kita hanya mengandalkan dari teman-teman kesehatan, itu pasti tidak akan menyentuh grassroots-nya atau akar rumputnya. Jadi kalau teman-teman yang punya yang sudah kebetulan dapat informasinya, alhamdulillah diterima dengan baik, boleh dicerna. Namun kalau teman-teman yang belum berkesempatan dapat informasinya, mungkin bisa dicari lagi. Nanti kalau misalnya teman-teman memang ingin tahu lebih banyak terkait Wolbachia, penasaran, pengen lihat nyamuknya, pengen lihat kandangnya, atau pengen ngerasain blood feeding, tangannya digigit nyamuk, bisa datang ke Puskesmas Kecamatan Cengkareng. Kita di sini ada kandang nyamuk, Pak. Nanti mungkin warga bisa datang, bisa ngelihat. Tapi yang jelas harapannya masyarakat bisa menerima program ini, terus program ini berjalan lancar, kita komitmen bareng-bareng, karena program ini tuh kayak program TB, Pak. Pengobatan TB. Kalau pengobatan TB, kalau dedikasi obat, tablet,
itu berhenti di tengah jalan disuruh ulang dari awal. Persis kayak gitu untuk Wolbachia, Pak. Jadi dalam prosesnya selama 6 sampai 8 bulan ini kita harus komitmen. Kita tuh nggak boleh setengah-setengah. Kalau kita setengah-setengah nanti dampaknya apa? Kita akan perpanjang periode atau enggak, kita nggak bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti yang terdapat di Yogyakarta. Harapan kami itu ya kita komitmen bersama-sama terhadap program ini. Karena program ini pada dasar adalah merangkul seluruhnya, Pak. Nggak hanya stakeholder, nggak hanya saya sebagai tim Korlap, nggak hanya Pak Chandra, tapi juga merangkul seluruh masyarakat healthy people. Jadi kami meminta untuk masyarakat juga bisa melek dan juga ikut dalam program ini. Jadi ke program ini nggak susah teman-teman. Yang penting healthy people. Yang penting intinya teman-teman mau menerima dulu dan mau mencari informasi. Kalau masih penasaran bisa datang ke Puskesmas Cengkareng. Oke, people, penjelasannya sangat lengkap sekali nih ya. Mulai dari intinya kolaborasi mungkin ya Mas. Iya benar, kolaborasi Mas Chandra. Terkait stakeholder terkait, terus juga masyarakat juga pastinya punya andil yang besar sekali untuk program Wolbachia ini. Satu pertanyaan lagi nih Mas, berikan closing statement nih untuk healthy people di rumah yang mendengarkan atau mungkin yang bersedia menjadi otak atau orang tua asuh Wolbachia. Iya Mas Chandra, untuk closing statement untuk penutup, saya ingin menyampaikan bahwa metode Wolbachia ini merupakan metode yang aman. Terus juga sudah melalui kajian ilmiah yang panjang dan juga memberikan hasil positif, dan juga saya sebagai pribadi juga berharap masyarakat Cengkareng ini dapat menerima informasi yang benar, mendukung program ini, serta ikut berperan aktif dalam setiap progresnya atau setiap tahapannya gitu. Nah, dengan kerjasama antara masyarakat dan petugas kesehatan, kita bersama-sama mewujudkan lingkungan yang lebih sehat dan menekan resiko demam berdarah di wilayah Cengkareng. Karena begini Pak Chandra, program Wolbachia ini tuh bukan program sapu jagat atau bukan program utama, tapi program implementasi Wolbachia ini adalah program pelengkap dari program yang sebelumnya sudah jalan, seperti 3M+ yang kita menutup, menguras dan mendaur ulang. Itu kan yang menjadi program program utama. Namun untuk program pelengkapnya kita tambahkan tadi program implementasi Wolbachia. Dan juga dalam hal ini kami juga mengharapkan kerjasamanya dari masyarakat Cengkareng ataupun healthy people yang nantinya mungkin kedapatan ember ataupun juga nanti mungkin tiba-tiba rumahnya didatangi untuk diambil nyamuk, masyarakat ini bisa menerima kami sebaik-baiknya gitu. Karena pada dasarnya kami turun tujuannya adalah satu, untuk menurunkan angka demam berdarah seperti itu. Dan juga untuk healthy people yang nantinya yang sudah bersedia menjadi OTA, ya pertama diminta partisipasinya, komitmennya, dan kontribusi besar dalam menjaga kesehatan lingkungannya. Ya kita sama-sama aja lah Pak, sukseskan program ini supaya Cengkareng itu bisa lebih sehat, aman, dan bebas dari ancaman demam berdarah. Keren sekali Mas Ansori ini atas ilmu penjelasan dan sharingnya. Ya pengalaman yang sudah disampaikan juga semoga dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagi healthy people yang sedang menonton. Oke, healthy people, jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan komen dan share informasi pada episode kali ini ke keluarga, saudara, kerabat, serta tetangga di sekitar. Baik, kita sama-sama ya Mas ya. Oke. Puskesmas Cengkareng, Hebat dan profesional.